dulu Bung Karno, Kus Bersaudara itu Mas, gini Mas, Kus Bersaudara itu tahun berapa Mas awalnya? Tahun 63. Kemudian Bung Karno menangkap dan memenjarakan mereka itu tahun berapa? Tahun 64. 64 sudah dipenjarakan. Ya. Ya, jadi masuk penjara semua Mas Tony. Awal-awalnya yang 3 dulu masuk kejaksaan. Oh. Aku masih di dalam tahanan Polres karena aku gelut. Oh, okay. Saya berkelahi, dicekel sama polisi, dimasukkan tahanan. Waktu anak-anak dijemput, itu Mas Ton, Mas Yok, dan Mas Tony sudah diberangkatkan ke kejaksaan. Tahanan kejaksaan. Ya, pada suatu hari, pada suatu jam, bukan sorenya, malamnya, aku dinyatakan bebas sama Kapolres. Kan seneng Janur. Gak taunya sudah ditungguin sama hansip-hansip kejaksaan. Dia bilang saudara-saudaramu sudah ke kejaksaan. Aku diangkut ke kejaksaan. Sampai ibu ngendikan. Iya. Kowe iku kapan bebas mulai? Mangke menawi sampun perjuangan menika, Bu. Oke. Teman-teman sekalian, saya mau nanya sama Mas Nomo. Jadi penangkapan rezim Orla kepada Kus Bersaudara itu temanya sebenarnya tema kriminalitas atau perbedaan pendapat tentang lagu, kesenian dan kebudayaan, ataukah ada strategi politik di balik itu? Bukan, Mas. Janur bukan. Sebetulnya dalam hal ini pada waktu itu rencananya pemerintah. Jadi kita dipenjarakan untuk mengelabui, waktu itu Ganyang Malaysia, mengelabui Malaysia, nanti kita berangkat ke Malaysia. Berarti urusan strategi politik. Ya. Nah teman-teman kalau belajar sejarah, ketika itu Bung Karno sedang barusan bertengkar dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika. Betul. Ya, sehingga Bung Karno kemudian berkiblat ke Cina, kan begitu. Sehingga kalau Malaysia kan anak buahnya Inggris sama jajahan Amerika. Inggris, ya. Jajahan Malaysia Inggris. itu jajahan Nah, Inggris. Bung Karno kan melawan Inggris, melawan Amerika. Dulu ada kalimat apa? Inggris dilinggis. Inggris dilinggis, Amerika disetrika. Gitu ya, kan Iya, gitu ya. betul. Ganyang Malaysia. Ya. Terus musiknya Kus Bersaudara itu oleh Bung Karno disebut musik ngak-ngik-ngok. Ngak-ngik-ngok. Nah, seolah-olah itu urusan estetika kesenian atau estetika lagu, padahal itu sebenarnya adalah strategi Bung Karno untuk menyelundupkan Kus Bersaudara ke Malaysia. Dengan intelijen. Ya, jadi Kus itu pura-pura ditangkap supaya dikecam oleh pemerintahnya Bung Karno, dikecam oleh luar negeri sehingga Kus Bersaudara akan bisa diekstradisi ke Malaysia. Terus di Malaysia Kus Bersaudara akan menjadi intelnya pemerintah Indonesia. Bukan Kus Saudara, dengan intelijen itu kita. Sama Pak Kusno, Kolonel Kusno. Pak Kusno ya, ya. Jadi itu urusan politik kanan kiri. Urusan politik ya. Betul. Kanan kiri. Jadi Bung Karno kiri waktu itu melawan kanan dan punya rekayasa supaya Kus ini didaya gunakan untuk kepentingan politik kirinya Bung Karno. Betul. Karena Bung Karno sudah bikin Ganevo tapi juga tetap tidak disambut. Betul. Sudah bikin apa itu? Asia Afrika. Konvensi Asia Afrika tetap tidak bisa kompak. Akhirnya Bung Karno memilih untuk berporos ke Cina, kan gitu kan? Iya, tapi sebetulnya di dalam hal ini Bung Karno ini menyatukan Nusantara ini. Iya, iya. Karena Nusantara ini sampai ke Madagaskar itu Nuswantara itu dulu. Ya, jadi sebenarnya salah satu semangat Konvensi Asia Afrika, Ganevo ya. Ganevo. Konferensi Asia Afrika. Itu Ganevo itu dulu turnamen olahraga Asia Afrika. Ya seperti Asian Games itu kepanjangannya Game of the New Emergent betul. Forces. Jadi itu satu gabungan
perlombaan antar orang-orang yang sama-sama, ini istilahnya sabrang emergen itu ya, orang-orang yang mendapatkan pencerahan untuk bangkit bersama, Asia Afrika. Sehingga Bung Karno sampai hari ini tetap menjadi pujaan orang-orang Afrika, pujaan orang-orang di Mesir, di Afrika Selatan dan seterusnya. Nah, semangatnya Bung Karno dengan Asia Afrika sebenarnya adalah karena sejarah Indonesia itu dulu sedemikian rupa sebenarnya melebar sampai ke Madagaskar itu. Ya, betul. Harap Anda tahu bahwa di Madagaskar itu ada kamus bahasa Jawa Madagaskar. Betul. Ya, jadi saya sama Kiai Kanjeng hampir pentas di Madagaskar dan mereka sudah mengirimkan kamus-kamus dan beberapa penjelasan mengenai masyarakat di sana karena orang Madagaskar adalah orang turunan Jawa semua. Betul. Kan gitu. Seperti Suriname. Iya. Ya. Suriname juga. Ah, jadi Mas Nomo ini kan jadi masalah politik, ditangkap tadi kan tidak benar-benar ditangkap. Tapi sebenarnya itu strateginya Bung Karno melalui Kolonel Kusno untuk merekayasa supaya Gus Plus diminta oleh Malaysia, Gus Bersaudara diminta Malaysia sehingga nanti di Malaysia dia bisa berperan banyak untuk Indonesia. Ya, intelijen itu. Ya. Ini mirip dengan ini, Mas Nomo. Jadi ketika perang Mesir Israel tahun 67 itu sebenarnya setelah kekalahan yang sangat menyakitkan pada tahun 1967, kemudian presidennya adalah Anwar Sadat dan Anwar Sadat itu sudah merancang dan menyusun kekuatan pasukan Mesir sedemikian rupa dan sudah pasti akan menang melawan Israel, ya. Betul. Gitu ya, pada waktu itu ya. Itu setelah kejadian G30S itu. Jadi ini saya cerita sedikit dari Mesir aja. Terus jadi dulu di Mesir itu Sadat bikin banyak rumah sakit padahal isinya adalah tentara-tentara dan mereka sudah sangat siap untuk menghabisi Israel, Pak Muzamil. Dan Amerika tahu persis bahwa kalau betul-betul terjadi perang antara Mesir dengan Israel, maka Israel pasti akan kalah. Ya. Maka kemudian Presiden Amerika menelpon Presiden Uni Soviet agar supaya merayu Anwar Sadat Mesir supaya tidak usah perang, kita bikin perjanjian-perjanjian baru. Nah, kemudian Presiden Uni Soviet kalau tidak salah Khrushchev pada waktu itu menelpon Anwar Sadat, terus Anwar Sadat percaya dihapusi oleh Amerika melalui Uni Soviet itu, sehingga Anwar Sadatnya sudah menyiapkan banyak orang di Israel. Banyak dokter Mesir ada di Israel, semua sudah disiapkan intelijen-intelijennya dan pasti menang. Pasukannya sudah luar biasa besar dan kuat pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba perang dibatalkan karena rayuan Amerika ke Soviet ke Mesir itu. Kemudian tiba-tiba Pak, malam itu tidak jadi mulai perang, paginya pasukan Mesir itu dihabisin oleh Israel, ditembakin habis sampai mati semua ketika sholat subuh bersama-sama. Nah itu yang membuat tentara-tentara Mesir marah kepada Anwar Sadat, akhirnya Anwar Sadat kemudian dibunuh oleh pengawalnya sendiri di dekat masjid Salahuddin Al-Ayyubi itu. Saya napak tilas ke tempat-tempat itu bersama Kiai Kanjeng. Jadi pada waktu itu yang namanya politik kiri kanan itu serius. Nah saiki kan sekarang itu tingkat seriusnya hanya habis gelap terbitlah Trump. Itu pun sekarang padam diganti oleh Joe Biden kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, Gus Bersaudara ini dulu penyanyi tetapi mereka adalah patriot. Mereka adalah petugas-petugas, mereka adalah prajurit sebenarnya, prajurit nasionalisme. Dengan ditangkap itu supaya direkrut Malaysia kemudian bisa bertugas di sana sesuai dengan konsep militernya Bung Karno, pimpinan Kolonel Kusno pada waktu itu ya Mas ya. Oke. Nah ini diketahui enggak oleh teman-teman, oleh saudara-saudara? Mas Tony tahu itu enggak? Yang Mas Ion enggak tahu. Ya tahu akhirnya. Maka itu pada waktu itu, awal ditangkap, ditahan itu, di penjara itu tahu enggak? Atau tahu belakangan? Ya mestinya udah dengar dari Kolonel Kusno ya.
waktu itu. Tapi Jadi- yang dipakai kalau untuk melanjutkan perjuangan itu saya. Maka itu Nah, Gus Saudara diganti Muri jadi Gus Plus. ya ini teman-teman harap tahu bahwa ini di belakang layar ya. Kenapa Mas Nomo tidak meneruskan dari Gus Bersaudara menjadi Gus Plus? Karena Mas Nomo bertugas sebagai intelijen militer pada Ya waktu kurang itu. lebih lah. Ya seperti itulah ya. Jadi Mas Nomo ini bertanggung jawab terhadap semua orang asing yang masuk Jakarta. Ya. Betul ya Mas ya? G30S sama Subversif. Ya. Yang kaitannya dengan G30S dan Iya. Subversif kan gitu. Jadi Mas Nomo ini lagunya romantis, lagu-lagunya apik-apik Mas, rindu barangkali Mas. Iya banyak lagu-lagu yang ada Ya. kaitannya Nah, nanti kita akan khusus tanya itu ya. sekarang. Jadi Mas Tony, Mas Nomo, Mas Ion dan Yok tahu sebenarnya ya. Tahu. Ya. Saya izin sama Mas Tony, Mas, aku tak coba terjun ke pemerintahan, tolong pemain drum cari orang lain. Masuk Muri. Tapi 86 saya kangen sekali bersama saudara-saudaraku. Tak bikinkan lagu kembali itu. Telah lama aku tunggu. Mas nek lagu rindu kayak Mas. Oh, nek rindu itu Kayaknya siapa kayak Mas? laguku. Rindu. Situ nyanyi sekarang. Aku rindu kayak lo. Apik banget ya Mas. Wah, jan wis kan iki. Jadi Mas Nomo mesti cah wedok oke banget sing nyerbu Mas Nomo ya. Ya benar. Ya. Mesti ya. Mesti wis nek ono Mas Nomo liwat, Mas Nomo, Mas mesti ngono kuwi ya Mas ya. Sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang ya. Edan. Isi-isi apa Mas? Isi-isi apa Mas? Terus sakit apa Mas? Mboten saged. Peksinipun sampun mboten manggung. Sampun mboten jengongok nggih. Oke.